PNS, punya usaha juga, masih ada waktu buat keluarga gitu. Hadirnya sebuah masalah akhirnya menjadi solusi, yaitu menjadi sahabat para bunda. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah memang yang bermanfaat untuk orang lain. 70% adalah doa dari orang tua kita, dari orang-orang yang kita sayangi. 30% adalah kerja keras. Sahabat sejati bukan karena sahabat karena dia lagi ada rezeki, ada kaya atau enggak, tapi sahabat sejati yang selalu mendoakan dan selalu ada di saat suka dan duka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali lagi bersama Bunda Julianti, founder EBSCO di mana? Yang pasti channelnya EBSCO Center. Hari ini Bunda Anti lagi jalan-jalan ke kota Banda Aceh. Waduh, pokoknya kalau sahabat EBSCO yang belum mampir ke kota Aceh, Banda Aceh tepatnya ya, ini luar biasa keren banget ya. Wah, pokoknya kalau ke Banda Aceh tuh nggak bisa sekali, kayak harus berkali-kali. Kenapa? Karena harus ke Sabang, harus ke Takengon, ke Gayo, harus ke Biren, harus ke Lok Semawe, Melabo. Alhamdulillah ya, Bunda Anti sudah ke beberapa kota di Banda Aceh, dan yang pasti semuanya wah luar biasa ternyata Banda Aceh. Waduh, kota yang luar biasa ya. Oke, pagi hari ini Bunda Aceh juga nggak mau menyia-nyiakan waktu. Bunda Aceh pengen kenalan dengan sahabat yang di Banda Aceh yang pasti cantik-cantik. Waduh, kita kenalan boleh ya sahabat EBSCO ya, silakan. Halo, assalamualaikum. Kenalkan, nama saya Bidan Risa Murina, AMD CHIC, biasanya mah Masya Allah. Risa aja. Sebenarnya di Aceh ini berarti baru jalan 10 tahun. Di Aceh. Gitu. Asalnya mah terlihat dari logatnya ya, kelihatan gitu Mojang Priangan alias Sunda. Gitu, cuman terdampak karena menjadi abdi negara. Masya Allah. Gitu. Jadi agak-agak beda rooming ya di kota Aceh, tapi kita ngomong bahasa Sunda ya. Masya Allah, luar biasa ya, nggak gitu ya. Oke, jadi ceritanya nih sekarang kita mau ngobrol tentang perjalanan karir Risa nih di Banda Aceh gitu ya. Sambil jadi kegiatan Risa saat ini sebagai Bidan PNS di Puskesmas. sebagai bidang PNS ya, di Puskesmas plus punya usaha. Betul. Itu gimana awal ceritanya kok bisa PNS, punya usaha juga, masih ada waktu buat keluarga gitu? Oke. Sebenarnya kalau misalnya kita bisa memanage waktu dengan baik, sebenarnya nggak ada waktu sih sebenarnya. Bagaimana kita cara memanage waktunya dengan baik gitu. Yang menjadi titik acuan kenapa sih bisa Selanga Baby Spa ini atau misalnya klinik saya ini bisa terbentuk. Jadi waktu tahun 2016 alhamdulillah dapat jodoh, dapatnya abang-abang padahal Orang asli aja. Aceh. Gitu kan. Terus 2017 dikasih amanah gitu kan untuk melahirkan anak pertama. Nah di situ jadi tolak ukur gitu baliknya gitu, kenapa saya harus mendirikan Baby Spa gitu kan. Sebelumnya kita flashback lagi, jadi sebelumnya kita flashback lagi tuh waktu di Bandung. Sebelumnya itu 2013 saya sempat kerja Bunda. Kerja di Bandung. Benar, sebelum jadi PNS teh kan. Jadi kerjanya di sana kan otomatis kan memang udah lebih terbuka, open minded gitu kan, di rumah sakit mau di klinik gitu kan. Itu sudah ada yang namanya itu treatment untuk baby. Oh, Risa. Oke. Ya, jadi memang awal mulanya itu saya dapat ilmu baby sepatu 2013 itu dari di rumah Bandung. sakit kan, memang dilatih langsung dari GNG. Gitu kan, orang bule itu kan yang ngelatih. Cuma memang tidak ada sertifikat khususnya gitu kan. Dari situ saya berpikiran gitu kan, ketika saya melahirkan saya seharusnya mendapatkan perlakuan itu. Betul. Tapi ya mohon maaf karena ini kan kita berbeda daerah berbeda kultur kan. Itu tidak saya dapatkan. Gitu. Nah makanya dari situ saya berazam, berkomitmen, nggak bisa nih kayak gini. Gitu. Apalagi kebetulan juga saya pernah bekerja di dinas kesehatan. Angka kematian ibu dan angka kematian bayi untuk wilayah Aceh ini masih sangat aman tinggi. Nah dari situlah oke, bismillah ya Allah, semoga bisa menjadi manfaat
untuk banyak orang. Masya Allah. Makanya saya coba buat bikin klinik Selanga Baby Spa. Masya Allah. Awalnya itu saya bikin klinik Selanga Baby Spa itu di rumah petak saya. Tahu sendirilah. Jadi diawali di rumah nih. Di rumah. Itu sambilan waktu lagi kerja di puskesmas, misalnya ada waktu-waktu longgar, itu saya home care. Oh, Untuk masih ada ngegait. waktu ya? Masih ada waktu. Oke. Pulang kerja. Kalau zaman dulu mah kan masih pulang jam 2, Betul. otomatis kan masih ada Panjang waktu lah ya. 3 jam kan. Betul. Saya gayat pasien. Oke. Nah, dari situ saya lihat juga nih, misalnya untuk wilayah Aceh ini masih banyak yang percaya sama dukun patah terkilir gitu kan. Yang dimana ternyata setelah memang kita upgrade ternyata banyak yang mudaratnya nih kalau memang kita ke tukang patah terkilir kan. Nah, dari situ juga jadinya kita prihatin nih, miris gitu kan ceritanya gitu kan. Makanya diawali dari di klinik kecil-kecilan tuh di rumah, Betul. yang cuman sepetak, cuman ya 2 kali 3 meter itu dengan peralatan seadanya. Terus saya juga ngegayat home care dan itu baru sendiri. Saya Sendiri. baru Itu tahun 2017 17. ketika lahir anak pertama. Oke. Nah, setelah itu saya lihat juga nih, kan udah kita pijat anak orang, nggak mungkin kita nggak pijat anak sendiri. Betul. Kan. Saya ngelihat di situ, bagus sekali tuh perkembangan. Dari mulai tumbuh kembangnya, kognitifnya gitu kan, dari cara penyerapan misalnya kosakata dan yang lain-lain, saya lihat lebih cepat dengan anak rajin yang dipijat. distimulasi oleh pemijatan gitu kan. Dari situ saya berpikir gitu kan, ya udah bismillah gitu, walaupun memang agak susah karena range di sini biasanya untuk kayak dukun patah terkilir itu biasanya kan memang seikhlasnya, tidak ada patokan apapun. Jadi saya pun coba buat ngegait istilahnya mah apa ya, jemput bola gitu kan, dengan harga yang murah dulu gitu awalnya. Itu home care awalnya saya ngambil 20.000 loh Bunda. Home care 20.000 ya. Itu udah pijat sama biaya home care-nya. Tuh. Karena apa? Kita buat ngegait pasien, membangun kepercayaan biar bisa jadi langganan. Dari situ alhamdulillah sekarang sudah bertambah. Karena saya lihat juga di sini ketika saya coba tes pasarnya. Pasanglah 70.000. Itu mungkin untuk pasarnya untuk di bidan ini mungkin masih kemahalan. Jadi sampai sekarang saya masih pasang harga 50.000. Pasarnya mungkin di situ ya saya. Betul, saya lihat pasar juga kan, nggak mungkin misalnya kita langsung tembak harus segini gitu. Kan. Gitu. Berarti hadirnya Isa bikin Selanga Baby Spa karena masalah Isa sendiri ya? Betul, timbul masalah. Isa masalahnya saat itu dari Bandung nyampe ke Aceh, kok gue gini ya habis lahiran ya, nggak ada yang membantu dalam perawatannya, dalam kondisi bayi yang bingung ya, namanya anak pertama kan ya saya mau menyubi kan. Akhirnya dengan kegalauan hati, dengan niat ya Allah agar ilmu bidanku bermanfaat, aku bisa awalnya coba di rumah kecil itu sekalian kecil. Sama home care sekalian home care tuh masih ada waktu, anak satu ya saya. Masya Allah, hadirnya sebuah masalah akhirnya menjadi solusi, yaitu menjadi sahabat para bunda. Waduh, ini sepertinya bidan ini yang terbaik nih kayaknya di Kota Biren ya. Masya Allah, alhamdulillah dikasih karena ini sahabat para bunda ya, karena niatnya adalah satu, ingin membantu para ibu baru lahir yang newbie tadi bilang, baru ibu baru ya nggak. Kebayang dong ibu baru yang baby blues. Bener banget. Iya kan, mental health kalau zaman sekarang, kesehatan jiwa. Ada bidan Risa yang bisa membantu untuk kesehatan mental ibu habis kelahiran. Aduh, Masya Allah, apa sih akhir tuh yang Risa rasakan tuh dengan hadirnya Risa tuh bisa membantu para ibu tuh. Jadi kepuasan saya apa tuh? Pertama, kita punya kepuasan secara apa ya, moral ya. Moral, betul. Alhamdulillah kita bisa mengaplikasikan keilmuan saya sebagai basic memang seorang bidan gitu kan. Terus juga kita punya kayak kebanggaan tersendiri bisa bermanfaat untuk umat. Karena menurut saya khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah memang yang bermanfaat untuk orang lain. Tidak terlepas misalnya mau dapat pasiennya banyak, duitnya banyak atau bagaimana, itu saya tidak perlu lebih memikirkan. Yang penting tugas saya di sini sebagai seorang bidan preventif promotif. Betul. Itu tugas saya. Jadi walaupun saya memang ya kalau misalnya dibilang untuk harga masih amat terjangkau gitu kan, belum saya pasang harga yang bagaimana gitu kan. Tapi saya memang istilahnya fokus lagi cari ridho Allah. Masya Allah tuh. Jadi sebaik-baiknya manusia bisa bermanfaat untuk orang lain, apalagi nih bidan Risa ini, Masya Allah
sebagai PNS, dia buka usaha juga, ya enggak? Jadi yang seperti ini yang kita contoh. Kenapa? Karena kita hidup ingin bisa berkarya, betul, bisa menimbulkan impact itu di daerah kita aja lah. Iya, Gak betul. usah banyak-banyak di daerah kita lah, terutama dengan warga-warga puskesmas tinggal kerja kan yang saya. Ini banyak sahabat Exco nih pengen follow Instagram Isa apa nih, biar Boleh, bisa ngubungin boleh. Isa nih. Boleh buat sahabat Expo, boleh nanti follow Instagramnya, nanti Selana Baby Spa dan Risa itu pertama boleh. Terus nanti ada TikToknya juga boleh nanti di follow juga, Selana Mom and Baby Spa dan Risa. Terus kalau mau untuk yang akun IG-nya pribadi boleh cari aja Risa Murina, langsung Bisa kontak itu mah. penyanyi juga. Malu Malu. tadi. Di depan sahabat itu banyak nih pengen tahu tipsnya Risa nih bagaimana membagi waktu antara PNS, usaha, jadi ibu. Anak berapa sih? Anak tiga. Ya ini gimana cara membagi waktu nih, karena banyak sahabat MK yang banyak alasan. Saya kan udah punya anak bunda, saya pengen mengembangin bisnis tapi anak saya masih kecil, saya juga begini. Nah itu tips bagi waktu gimana Sa? Iya, kalau misalnya untuk bagi waktunya kita pertama harus bikin priority things atau hal-hal yang prioritas pertama. Karena memang kita sebagai abdi negara ya, jadi kan memang udah menjadi satu keharusan kita mengabdi ya bunda ya. Jadi itu prioritasnya gitu kan. Setelah itu misalnya kita nggak bisa serta merta sendiri juga gitu untuk home care dan yang lain-lain tanpa support system. Oke. Ya, gitu. Jadi support system saya kebetulan kami sama suami LDR, jadi nggak terlalu terbebani. Jadi di sini alhamdulillah sangat terbantu sekali oleh ayah dan mama. Masya Allah, orang tua ya. Betul, saya. orang tua gitu kan. Dan orang tua pun punya visi yang sama gitu kan. Kak, ayolah bikin cerdas orang Aceh ini. Masya Allah. Itu yang jadi oke mah, oke ya, ini nggak apa-apa, Risa titipin anak Risa nggak apa-apa nak, gitu kan. Kita tuh harus bermanfaat untuk umat, itu jadi ladang jariah kamu nanti. Itu yang ditanami jadi sama anak ayah. Aceh Gitu. cerdas. Terus salah satunya dari pijatan bidan Risa nih, Masya Allah, sentuhan cintanya pakai hati. Iya. Masya Allah. Harus banyak konseling juga. Oke betul, banyak edukasi juga ya. Jadi sebenarnya dengan impactnya Risa hadir di Banda Aceh, tetap di Biren ini banyak membantu masyarakat. Ya, Alhamdulillah, dengan edukasinya ya. betul gitu. Jadi misalnya kalau misalnya kita kan ada istilahnya hablum minallah hablum minannas. Dengan saya memasang patok harga cuma 50.000, tapi misalnya ada pasien datang yang misalnya kita lihat memang agak berkekurangan gitu di bidang ekonomi, itu ya udah saya gratiskan, malah setiap hari Jumat biasanya saya memberikan 3 bayi untuk pijat di klinik gitu biasanya gitu kan. Jadi alhamdulillah bisa dijangkau dari kalangan menengah ke bawah, menengah dan menengah ke atas gitu. Dan alhamdulillahnya sekarang insya Allah ke depan udah ada planning bakal bekerja sama dengan psikolog anak dan dokter anak juga gitu. Jadi udah ada 2 dokter anak yang memang ngajak MOU sama. Jadi misalnya untuk tumbuh kembang dan yang lain-lain, pemijatan dan yang lain-lain direkomendasikan oleh dokter anak ke kita. Jadi kita merubah masyarakat itu memang dari pengetahuan. Ketidaktahuan itu dengan diberi informasi ya. Kadang kita kan terbiasa karena katanya. Betul. Akhirnya yang terjadi orang tuh hanya ngikut-ngikut. Nah padahal sebenarnya itu ada perubahan perilaku, perubahan pengetahuan, dan akhirnya membuat pasien-pasien kita jadi lebih pintar, lebih cerdas ya nggak saya gitu. Nah tadi Isa bilang ini support system orang tua, terutama ayah dan ibu nih. Berarti sehari-harinya pada saat Isa kerja, Isa home care itu ada orang tua yang nemenin Isa ya, anak-anak Isa ya. Betul. Kebetulan anak pertama kan udah SD nih kelas 2 kan. Kadang misalnya memang ayah udah tahu sendiri kan, udah tahu sendiri jam pulangnya kayak gitu. Tapi kita harus memang istilahnya itu memang harus meratukan orang tua juga. Meratukan orang tua. Dengan uang dari home care kita. Masya Allah. Makanya orang tua pun kan jadinya ikhlas. Ikhlas, ya, betul. Di depan ada ayah ibu nih. Apa yang Isa mau sampaikan ke ayah ibu nih? Udah banyak dibantu nih dari support sistemnya, jagain anak, ya kan, bisa membantu Isa sampai saat ini bisa sukses. Ya nggak, apa nih yang Isa mau sampaikan ke ayah ibu? Mewek ini Allah. Jadi mewek. Iya, untuk ayah dan mama, terima kasih sudah besar. Terima kasih sudah sabar untuk bisa sampai sejauh ini, sebesar ini, dan bahkan mau lagi direpotin sama anak Isa. Terima kasih yang
Doa Risa selalu Risa selipkan Al-Fatihah setiap Risa habis sholat untuk mama, untuk ayah, supaya panjang umur, supaya bisa lihat, bisa sukses bersama anak-anak, dan ayah bisa bangga dan mama bisa bangga, bisa juga, dan insya Allah kita akan ketemu sampai ke surga ya Bang, ya. Amin, Masya Allah. Insya Allah, insya Allah. Amin. Ayah ibu ini bangga banget punya anak kayak Bunda Risa kayak gini. Insya Allah, ini yang pasti bahagiakanlah ibumu, bahagiakan ayahmu ya, karena kita tidak akan pernah bertemu lagi jika sudah tiada gitu. Jadi selagi dia masih bisa bahagiakan, kita bahagiakan. Aduh, itulah salah satu keberhasilan Risa ya nggak, kadang kita tanpa kita ada doa-doa terselip dari doa orang tua kita di malam hari di sujudnya ya nggak gitu kan. Jadi ingat, 70% adalah doa dari orang tua kita, dari orang-orang yang kita sayangi, 30% adalah kerja keras. Jadi kuatkanlah doa dari orang-orang yang kita sayangi. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Kenapa? Karena kita terlalu sibuk sama pekerjaan, tapi kita lupa ada doa yang diselipkan dari orang-orang yang kita sayangi. Dan saya juga pengen terima kasih sama Bunda Anti ini, Saya karena Bunda Anti itu jadi salah satu support system Risa. Kenapa Risa bisa berdiri tegak sampai sekarang dengan semua badai yang pernah Risa ceritakan sama Bunda Anti. Bunda Anti, Masya Allah. semoga kita ketemu lagi di surga nanti ya. Masya Allah. Ya, ketemu di surga insya Masya Allah. Allah. Inilah cara Allah mempertemukannya saya. Maafin benar ya saya. Masya Allah. Udah berasa mama sendiri Bunda Anti itu. Jadi kan kalau datang Bunda Anti ke Aceh kan jadinya Langsung yang pertama nih, yang rese dia dulu. Pokoknya Bunda Anti datang, langsung Isa datang katanya gitu iya ya. benar kan. Soalnya udah jadi istilahnya mama online. Mama online. Tukar online, mama online Masya ini. Allah. Inilah cara Allah mempertemukannya sih. Dan pasti Bunda Anti sih pengen sampai sahabatnya bukan hanya di dunia sih. Betul, sama. Pengen sampai di akhirat, pengen sama-sama kayak gini sah di surga sah. Insya Allah Enak ya kita saya. ketemu ya nanti. Amin. Oke, ketemu nanti kalau misalnya Risa ada di neraka misalnya. Aduh, nauzubillah nggak. Tarik Risa. Sama-sama. Ya Bunda Anti ya. Insya Allah sama-sama Isa. Kalau nggak ketemu Bunda Anti juga cari Bunda Anti saya. Pasti aku cari. Sahabat sejati bukan karena sahabat karena dia lagi ada rezeki, ada kaya atau enggak, tapi sahabat sejati yang selalu mendoakan dan selalu ada di saat suka dan duka. Oke, terima kasih Isa. Sehat selalu, salam buat suami sama anak-anak. Insya Allah mungkin sampai. Semoga bisa ke Aceh lagi. Harus. Harus ya. Oke deh. Oke, cukup sekian ya sayang. Oke, masih ada temennya Epsko, saya masih ingat? Iya. Apa? Epsko Banda Aceh. Yes we can. Yes, yes, yes. Woo!